seleksinya kurang bagus gitu, biasanya dimasukkan ke daging. Terus ada produk turunnya juga, apa kayak daging kelinci itu juga lagi booming ini, lagi stok itu kurang-kurang terus itu. Kan juga saya juga ikut mitra juga Mas, ikut mitra juga. Stok tuh masih kurang-kurang terus. Belum lagi kotorannya, sesama urinnya juga itu juga laku, buat tanaman juga bagus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat Farhan Absudin atau biasa dipanggil Alfat. Di sini saya sebagai peternak kelinci walau masih skala kecil, dengan alamat Wojo Kaguan Gatak Sukoharjo. Awal mula budaya kelinci sebenarnya udah lama ya, dari saya masih sekolah itu udah suka sama kelinci. Kalau emang benar-benar fokus di kelincinya sudah kurang lebih 2 tahun inilah. Kalau untuk belajarnya sih sebenarnya awalnya tuh ya yang penting apa ya, ternak dulu gitu, terus sama sembari jalan-jalan ke teman-teman peternak lah yang lebih senior atau rekan-rekan yang punya kelinci gitu. Untuk pakannya saya untuk yang utama itu pelet ya, pelet kelinci. Kalau mereknya ya sebenarnya banyak, monggo terserah. Terus kalau untuk seling-selingannya bisa rumput-rumputan, atau rumput-rumput sawah, atau kalau mau yang agak mahal ya pakai yang rumput kering, biasanya beli itu. Untuk pemberian pakannya tuh saya 2 kali sehari, pagi sama sore. Terus kalau kadang siang itu saya kasih rumput juga, atau enggak ya malam tuh kasih rumput juga. Untuk penggunaan peletnya tuh saya ini ada takarannya juga. 1 hari itu cuma 150 gram untuk yang indukan, kalau yang anak-anaknya itu paling 50 gram dibagi 2. Untuk perawatannya ya mungkin kalau pas kelinci melahirkan lah, itu sebisa mungkin dibuat indukan tuh merasa nyaman gitu, jauh dari predator terutamanya. Terus kalau misalkan kandang yang agak terbuka gitu ya ditutup pakai terpal, pokoknya intinya jangan sampai udara yang masuk itu terlalu banyak lah ya, buat jaga-jaga itu. Biasanya kalau untuk anakan yang penting kita tiap hari harus selalu update lah, dicek gitu. Nanti biasanya pagi hari, biasanya indukan menyusui itu pagi hari, nanti dicek anakannya itu masih udah menyusui atau enggak. Kalau misalkan udah menyusui ya oke, kalau misalkan enggak kita biasanya pakai manual itu ya nanti indukannya dipegang, anakannya dikasih di bawahnya gitu, atau enggak indukannya dibalik gitu, nanti anaknya ditaruh di atasnya sampai anaknya itu menyusui. Nanti kalau udah menyusui biasanya kelihatan di perutnya itu putih gitu biasanya. Terus sampai selang udah dewasa, misalnya udah dewasa ya biasanya kalau sudah enggak, dari perawatan dari kecil udah istilahnya sudah aman, udah bagus, sebenarnya kalau dewasa bener enggak begitu riskan sih. Kecuali emang kalau ada faktor yang lain ya, kayak mungkin cuaca kayak seperti inilah kan juga apa, cuaca nggak nentu itu biasanya. Yang penting pakannya itu kalau bisa, kalau saran saya pakan yang kering, terus kalau misalkan kalau apa ya rumput atau ya seger-seger ya wajib dilayukan dulu. Untuk kelinci yang saya budidaya tuh saya lebih fokusnya di kelinci rek ya, atau di pasaran tuh bilangnya bulu karpet. Ya kenapa kok lebih fokus di rek? Ya karena anggapan saya dan banyakkan orang sesama peternak itu rek itu bisa dibilang tuh komersial breed. Istilahnya hias dapat, pedaging juga dapat. Ya hiasnya karena bulunya halus, warna coraknya gitu juga bagus dan beraneka. Terus sama postur tubuhnya itu kan gede, jadi buat pedaging juga masih bagus. Untuk cara berkembang biaknya atau cara kawinnya, usia kelinci kawin itu biasanya 6 bulan ya, 6 bulan, 5 bulan juga sudah bisa. Cuma yang paling umum itu ya 6 bulan tuh. Biasanya kita ngecek di betinanya itu udah birahi atau belum. Tanda dah birahi itu ya harus kita cek dengan cek yang alat kelaminnya dicek. Kalau misalkan sudah
kemerah-merahan atau bahkan merah banget, tanjanya tuh kelincinya udah berahi banget. Nah, tinggal dimasukkan ke kandang jantannya. Udah nanti si jantan tuh pasti ngawin, paling nggak sampai semenit lah, udah pasti dikawin itu. Kenapa saya memilih budidaya kelinci ya? Karena kelinci itu kan hewan imut lah. Terus apa ya, buat peliharaan tuh ya lucu gitulah, lucu. Terus di sisi lain juga ada produk turunannya juga banyak. Kalau yang biasa saya lakukan tuh kalau kelinci tuh untuk apa ya, yang buat peliharaan paling anak-anakan itu, anak-anakan nanti dijual, yang konsumen itu yang dicari. Kalau yang buat pedaging biasanya kalau misalkan seleksinya kurang bagus gitu, biasanya dimasukkan pedaging. Terus ada produk turunnya juga, apa kayak daging kelinci itu juga lagi booming ini, lagi stok itu kurang terus itu. Kan juga saya juga ikut mitra juga mas, stok tuh masih kurang terus. Belum lagi kotorannya, sesama urinnya juga itu juga laku, buat tanaman juga bagus itu. Untuk kendalanya sih lebih ke ekstra hati-hati di ini sih, di pergantian cuaca gitu sih. Sama pas kelinci mungkin mau beranak itu mungkin harus diperhatikan betul-betul sih. Untuk harga sendiri di kandang saya umur 2 bulanan itu per ekornya 75. Terus kalau umur 3-4 bulanan terus kalau kita bilangnya itu siapan itu sekitar 300-an. Terus kalau indukan itu udah 500 ke atas per ekor. Kalau saya bilang jujur tuh hidup saya tuh saya buat ini sih, buat santai gitu aja lah, buat santai. Kalau teman-teman bilang tuh kayak gak ada beban gitu, entah punya duit atau duit banyak, gak punya duit kayak pokoknya kayak santai gitu. Padahal kalau dipikir-pikir ya ada beban, ada beban. Yang pertama tuh yo saya itu juga anak tunggal ya, jadi yo apa orang tua itu ya pastinya istilah diwanti-wanti lah ya, diwanti-wanti. Terus pernah dulu itu saya kan habis sekolah itu kan merantau, udah kurang lebih 2 tahun. Kejadian di rumah nenek saya tuh meninggal itu, nenek saya meninggal, saya langsung ini kayak ngedon gitu ke kerjaan, langsung nggak fokus lah, padahal merantau. Mikir saya tuh wah ini kalau pas posisi merantau misalkan orang tua itu nggak ada, terus saya nggak bisa pulang tuh gimana, pekerjaan jadi wah pokoknya kacau, nggak tahu kejadian malah di kerjaan malah ada masalah. Akhirnya ya pulang dari sana itu, waduh pulang itu saya agak sedih, berbes willy itu ya, tapi ya sudah lah. Sekarang deket sama orang tua ya saya dibuat santai aja lah, happy, pokoknya seneng terus gitu aja lah, nggak aja terlalu banyak pikiran gitu kan. Untuk yang apa ya, tip budidaya kelinci, yang pertama itu kita niatnya tuh buat apa, mau emang khusus buat usaha atau emang sekedar buat peliharaan aja. Kalau saran saya itu kalau buat usaha mending di kelinci pedaging. Soalnya prospeknya itu kalau saya lihat masih bagus lah, kedepannya itu masih bagus. Pokoknya selama manusia itu masih butuh makan, yang namanya hewan itu pasti tetap laku lah. Nah, kalau cuma buat peliharaan ya kelinci hias itu ya nggak masalah sih. Terus yang kedua tuh ya ilmu juga harus ilmu beternaknya itu juga. Kalau apa ya, istilahnya sambil berjalan itu juga nggak masalah sih, beternak sambil belajar itu juga nggak masalah. Cuma ya misalkan belum siap ya belajar dulu nggak apa-apa, entah itu di senior peternak kelinci atau di sekitar kita yang punya kelinci juga nggak masalah. Kalau memang mau kelinci yang bagus artinya modal. Tapi kalau ya emang kelinci biasa sih ya sekiranya nggak begitu mahal ya dibeli aja sih. Untuk breeding kalau saran saya misalkan emang niat buat usaha itu 1 jantan 5 betina. Emang kalau buat usaha atau enggak ya 8 betina 2 jantan. Itu istilahnya apa ya, buat kalau untuk perkembangbiakannya itu mungkin ya
cocok lah misalkan itu panen nanti. Cuma dalam catatan yo harus perawatannya juga maksimal, harus bagus. Untuk pemasarannya kalau tempat saya ya yang jelas main di sosial media juga. Terus ya ada juga yang dari teman-teman katanya bilangnya di Katwo taunya dari teman saya juga ada. Ya paling sering sih sosial media sih ya. Oh, untuk masyarakat umum yang mau beli di kelinci saya atau mungkin mau belajar lah nggak apa-apa, monggo, saya nggak keberatan. Mau main-main ke kandang juga nggak masalah. Bisa di nomor saya 081 380 375 519 atau saya juga main di sosial media, Facebook juga ada. Facebooknya nama saya Alfat Farhan Hafisuddin. Harapan saya di farm saya, di kandang saya yang jelas tuh kalau bisa menjadi pemasukan utama ya saya fokusnya di kelinci. Istilahnya apa ya, biar nggak ikut orang lah, biar usaha sendiri. Ya kalau misalkan belum bisa ya sebisa mungkin pokoknya tetap diusahakan. Soalnya dari awal itu saya emang udah niat emang terjun di dunia perkelincian itu, emang suka, emang fokus. Ya harapan saya kalau sudah menjadi pemasukan utama, menutupi mungkin pengeluaran saya sebulan atau berapa itu, kalau udah tertutup mungkin benar-benar fokus di kelinci.